Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu dan semua saudara-saudara. Dan saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, bersuka cita, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini pun Engkau kembali mau berbicara kepada kami, Engkau mau berkata-kata kepada kami. Penuhilah rohani kami hari ini, karena kami sangat dahaga, haus akan firman Tuhan. Kiranya roh-Mu yang kuduslah menjelaskan arti firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Matius pasal ke-20, ayat 29 sampai ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat yang kita telah baca ini, kita akan mempelajari secara khusus ada 3 kategori tokoh yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kita akan mempelajarinya satu demi satu. Ayat ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho. Tentu ini adalah perjalanan Yesus menuju kota Yerusalem, dan tidak akan terlalu lama lagi Yesus akan ditangkap di sana. Dan di waktu yang bersamaan sebenarnya di Yerusalem akan ada perayaan agama orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu dalam jarak tertentu sampai ke Galilea ada 3 kali dalam setahun. Mereka akan pergi ke Yerusalem dan beribadah di sana. Mereka merayakan Paskah
dan hari-hari raya yang lain. Dan pada waktu itu, menurut ayat yang kita baca, Yesus baru keluar dari kota Jericho. Tentu kota Jericho ini tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Yesus bersama dengan murid-muridnya, inilah yang kita sebutkan kelompok pertama. Dan yang kedua adalah orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tidak dijelaskan oleh Alkitab siapa orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah orang-orang Galilea yang mau beribadah ke Yerusalem, merayakan Paskah. Dan orang-orang Galilea ini tentu sudah sering mendengar tentang Yesus. Bahkan juga mungkin sudah melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang Yesus adakan di Galilea. Karena sebagian besar pelayanan Yesus dan murid-muridnya ada di Galilea. Dan mereka bertemu mendekati kota Yerusalem. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, termasuk keluar dari kota Jericho ini. Kemungkinan kedua adalah orang-orang yang sudah menikmati pelayanan Yesus, mungkin sudah diajar Tuhan Yesus, bahkan mungkin sebagian mereka sudah mendengar atau melihat sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mungkin juga ada yang sudah menikmati sendiri berkat dari Tuhan itu. Wajar sekarang mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ini kelompok yang kedua. Sekarang kita lihat kelompok yang ketiga, ayat ke-30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kelompok yang ketiga adalah ada dua orang yang buta duduk di pinggir jalan. Orang buta ini biasanya setiap hari mereka di pinggir jalan mengharapkan belas kasihan dari orang yang lewat di situ. Mengharapkan sedikit uang dari orang yang lewat. Kita tidak tahu umurnya berapa. Kita tidak tahu juga sudah berapa lama orang ini di sini. Tapi mungkin saja orang ini sudah lama tinggal di tempat itu, mengharapkan orang lewat di sekitar kota Jericho ini. Dan masa-masa di mana kejadian ini berlangsung, orang buta ini berharap lebih karena banyak pelancong, banyak orang yang beribadah dari daerah lain, termasuk dari Galilea. Mungkin sebagian yang beribadah ini adalah orang yang kaya, orang yang punya duit, dan tentu harapan kedua orang buta ini, hari-hari itu mereka mendapat lebih banyak uang. Tetapi secara khusus hari itu, bukan hanya orang banyak yang datang, tetapi salah satu yang datang adalah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Menurut kitab yang lain, kitab Markus,
kitab Lukas, orang buta ini mendengar begitu banyak orang, tentu dia tidak bisa lihat. Dia bertanya kepada yang di sebelahnya atau orang-orang yang ada di situ. Mengapa bisa begitu ramai? Siapa yang datang? Kira-kira begitu. Orang kasih tahu, Yesus lewat. Orang buta ini yang pertama sekali adalah mendengar. Dan yang kedua, bertanya, siapa yang lewat? Lalu yang ketiga, kedua orang buta ini berseru. Apa yang dia serukan? Dia katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dia tidak langsung secara spesifik supaya Tuhan menyembuhkan dia. Dia minta belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Sekali ini dia tidak minta uang lagi, tidak minta belas kasihan supaya Tuhan dan rombongannya, murid-muridnya memberikan uang kepadanya. Tetapi sekali ini dia minta belas kasihan daripada Tuhan, sehingga dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ada dua sebutannya terhadap Yesus. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah anak Daud. Saya tidak tahu apakah dia memang mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena bahasa Yunani Tuhan dan Tuhan itu sama. Kurios. Tetapi paling sedikit orang yang buta ini sudah pernah dengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Pernah juga dia membukakan orang yang tuli bisa berbicara. Orang yang mati pernah dibangkitkan. Sehingga sekarang benar-benar harapannya bahwa Tuhan itu, atau yang terhormat itu Tuhan, kepadanya lah orang buta ini berseru. Berseru bukan lagi untuk mendapatkan uang, tapi mendapatkan belas kasihan daripada Yesus. Alamat orang buta ini untuk berseru sudah tepat. Dia yakin bahwa Yesus itu berbelas kasihan kepada mereka. Dia yakin bahwa Yesus itu bisa menjamah apa kebutuhan mereka yang paling dasar. Kalau selama ini saban hari, setiap waktu hanya ingin uang. Kalau sekarang misalnya sekian ribu atau sekian ratus rupiah. Tapi sekali ini dia minta kepada Yesus, kasihanilah kami. Tentu ini berbentuk seruan. Kalau istilah sekarang berbentuk doa. Mohon supaya Tuhan mengasihani kita. Dia kenal, dia tahu. Paling sedikit dia sudah pernah dengar bahwa Yesus itu pernah berbuat sesuatu, pernah berbuat mujizat, menyembuhkan, mengusir setan dari orang-orang yang dirasuh dan lain sebagainya. Dan sekarang dia ucapkan, serukan supaya Yesus itu mengasihani mereka. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi orang banyak ketika kedua orang buta ini berseru kepada Tuhan. Ayat 31.
Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kedua orang buta ini, setelah dia dengar bahwa Yesus lewat di antara rombongan yang banyak itu, dia panggil Yesus itu Tuhan, anak Daud, yang artinya menyatakan kemesiasan daripada Yesus. Kasihanilah kami. Tetapi orang banyak yang berbondong-bondong tadi menegur, bukan saja menegur, tetapi mereka menyuruh supaya orang buta ini diam. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Mengapa orang banyak ini menegur orang buta yang berseru kepada Yesus? Yang pertama, kemungkinan besar karena menganggap kedua orang buta itu mengganggu mereka. Orang banyak ini tidak tahu bahwa kedua orang buta ini butuh Tuhan Yesus. Bukan saja orang banyak ini yang perlu Yesus sebenarnya, tapi orang buta yang mungkin dianggap kelas 2 atau kelas rendah, mereka juga sebenarnya butuh Yesus. Yang kedua, kemungkinan besar orang banyak ini menganggap bahwa orang buta ini adalah orang yang tidak layak untuk berseru kepada Yesus, menganggap rendah orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seandainya kita bandingkan diri kita seperti orang banyak ini, seolah-olah Yesus hanya untuk diri kita, seolah-olah Yesus hanya untuk kelompok kita, seolah-olah Yesus datang ke dunia untuk suku kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, yang lain tidak perlu. Dan bisa juga yang kedua, kita menganggap rendah orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, bahwa orang lain itu tidak layak untuk berseru kepada Tuhan. Sebenarnya bisa saja kita tidak ucapkan demikian, tapi kalau kita sudah bersama dengan Tuhan misalnya, dan kita tidak mempedulikan orang lain dalam arti kita tidak mengabarkan Injil kepada orang lain, berarti kita menganggap seolah-olah orang lain itu adalah orang yang tidak perlu Tuhan Yesus. Dua kemungkinan ini. Tetapi bagaimana orang buta ini? Walau ditegur, walau disuruh diam, Alkitab berkata tadi, suaranya semakin besar. Seruannya sama, ucapannya sama, tapi intonasinya lebih keras. Karena mereka butuh Yesus. Sudah lama mereka menanti kesempatan seperti ini. Selama ini orang lewat hanya ngasih uang. Tidak pernah orang lewat selama ini memberikan jalan keluar lebih daripada sekedar uang. Jadi mereka berpendapat,
inilah kesempatan kami, kesempatan emas, kesempatan yang sangat penting, yang mungkin tidak terulang kembali, kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Tuhan Maha Kuasa. Dia adalah Mesias yang bisa menjawab kebutuhan kami, yang bisa memberikan apa yang kami butuhkan, dan mau mempedulikan kami. Dia tidak peduli tantangan yang lain. Dia tidak peduli rintangan yang begitu berat dari orang banyak yang menegur. Karena dia butuh Yesus. Seringkali ada satu istilah yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah dengar. Istilah ini berbunyi, kesempatan itu seringkali tidak datang kedua kali. Kesempatan itu seringkali tidak pernah terulang kembali. Kalau tidak dipergunakan, terbuang dengan sia-sia. Orang buta ini pun pasti berpendapat bahwa kesempatan untuk berseru di waktu yang tepat, situasi yang tepat, hanya sekarang. Berseru sekeras-kerasnya tentang kebutuhan hidupnya, minta belas kasihan daripada Yesus. Seandainya dia tidak berseru, sebentar lagi, beberapa jam lagi, Yesus sudah sampai di Yerusalem dan mereka masih tinggal di situ. Pas waktunya Yesus ada di depan mereka, kesempatanlah kami berseru, minta belas kasihan Tuhan. Walaupun orang banyak menegur, orang banyak memarahi, orang banyak tidak peduli sama mereka, tapi inilah kesempatan kami. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali kesempatan untuk berdoa, berseru, menyatakan kebutuhan kita di hadapan Tuhan, kesempatan yang mungkin waktunya terbatas. Kita sekarang berada di rumah. Tentu kesempatan diberikan Tuhan, banyak waktu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sama seperti orang yang buta ini. Kalau seandainya kita tidak di rumah, mungkin kesempatan kita sedikit berseru. Ini kesempatan bersama dengan keluarga, kesempatan bersama dengan anak-anak, suami, istri, kesempatan bisa berbakti bersama, yang mungkin jarang sekali kita dapatkan seperti ini. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Berarti Yesus sangat peduli kepada mereka. Ditinggalkannya sementara orang yang banyak itu, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus berkata kepada kedua orang ini, karena tadi belum spesifik mereka minta. Hanya minta belas kasihan Yesus. Apa yang aku kehendaki supaya aku, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalimat yang sama diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku hari ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, kata Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Tuhan itu mau dan mampu untuk berbuat kepada kita. Ada orang mampu tapi tidak mau. Atau ada orang mau tapi tidak mampu.
Misalnya kita butuh uang, jumpa dengan anak kecil, bisa saja anak kecil ini mau memberi, tapi dia nggak mampu, nggak ada uangnya. Tapi Yesus, kalau dia berani berkata, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Berarti kan jelas Tuhan Yesus ini mau berbuat kepada mereka, tapi dia ingin kejujuran, ketulusan, supaya apa kebutuhannya paling mendasar diucapkannya kepada Tuhan. Apa reaksi mereka? Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ini kebutuhan dasarnya pada waktu itu. Ini pergumulannya yang terbesar pada waktu itu. Seandainya pun mereka bisa dapat uang banyak, tentu tidak bisa juga mereka nikmati. Tidak bisa nikmati maksimal. Bertahun-tahun mereka tidak bisa melihat. Mungkin mereka diantar oleh orang lain, duduk di tepi jalan itu meminta-minta. Saban hari pagi pergi ke situ, sore pulang. Seandainya pun orang kasih uang, dia tidak tahu uang ini jumlahnya berapa. Dan mereka tidak tahu juga apakah bisa dipergunakan maksimal untuk membeli pakaian yang bagus pun mereka tidak tahu. Yang terpenting pada waktu itu secara dunia, tentu mereka sangat ingin supaya mereka dapat melihat. Apa kebutuhan saudara-saudaraku? Apa kebutuhan Bapak Ibu? Apa kebutuhan kita semua hari ini yang ada di dalam hati kita supaya Tuhan perbuat? Inilah kesempatannya untuk dinyatakan kepada Tuhan dengan berseru. Seandainya pun ada menghalangi kita untuk berseru hari ini, kita berkata, ini waktu Tuhan, ini kesempatanku. Besok saya tidak tahu masih ada kesempatan itu atau tidak. Hari ini, jangan-jangan kesempatan tidak pernah terulang kedua kali. Ini waktu yang tepat, ini tempat yang tepat. Kepada oknum yang tepat saya nyatakan pergumulan saya ini di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada kita, seperti dia berkata kepada kedua orang buta ini. Apa yang engkau inginkan saya perbuat bagimu? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Apakah Yesus basa-basi? Kan sering ada orang ngajak kita tapi basa-basi. Ayo kita makan katanya. Tapi diajak sekilas saja, belum tentu sungguh-sungguh. Apalagi kalau pesta-pesta, seringkali kita dengar. Atau ada orang meninggal. Keluarga yang berduka cita, anaknya masih kecil. Datang keluarganya, dia berkata, kami banyak pamanmu, banyak bapak tuamu, apa nanti kamu butuh? Minta sama kami. Tapi begitu anak itu butuh suatu saat, justru orang lain yang tadi berjanji bercerita, dia beli ini, beli ini, beli ini. Nyatanya tidak ada, itu basa-basi. Tapi kalau Yesus katakan apa yang engkau inginkan aku perbuat bagimu, bukan basa-basi. Dia menjamah mata orang itu setelah mereka berkata supaya kami dapat melihat, dan seketika melihatlah orang itu. Mereka dapat anugerah besar dari Tuhan. Mereka dapat belas kasihan daripada Tuhan. Bisa bayangkan sukacita mereka bertahun-tahun dengan mata tertutup, hanya mengharapkan belas kasihan orang untuk mendapatkan uang spacer.
Sekarang mata mereka bisa melihat, dan Alkitab katakan sekejap langsung kesembuhan ilahinya di sini. Tapi apakah tujuan Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini berhenti sampai mereka terbuka matanya? Tidak. Dan apakah juga memang kedua orang buta ini ingin hanya sekedar terbuka matanya? Juga tidak. Alkitab berkata, akhirnya setelah mereka melihat, mengikuti Yesus. Tujuan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini bukan sekedar mereka bisa melihat, tapi mau menjadikan mereka muridnya mengikut Yesus. Tidak pernah Tuhan memberikan berkat kepada kita hanya sekedar berkat. Tapi tujuannya di luar berkat itu, atau lebih jauh dari berkat itu, supaya kita mengikut Tuhan lebih mendalam lagi. Kalau kita dari kategori orang yang mendapatkan berkat, jangan pernah saudara dan saya ingin mendapat berkat Tuhan, tapi tidak ada hati untuk mengikuti Yesus selama kita hidup. Banyak orang hanya mau berkatnya Tuhan, tapi mereka tidak mau menjadi muridnya Tuhan. Banyak orang mau pertolongan Tuhan dan setelah Tuhan beri, tapi sangat menyedihkan, mereka bukan mengikuti Tuhan dalam hidupnya sepanjang hari. Hari ini Tuhan berkata kepada saudara-saudara semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Nyatakanlah. Nyatakanlah kepada Tuhan Yesus. Dan setelah nanti Tuhan perbuat, berjanji dalam hidup kita, saya akan mengikuti Yesus itu sepanjang hidup saya. Walaupun susah, walaupun sukar, dan mungkin bisa juga sakit lagi. Tapi saya akan mengikuti Yesus itu karena Yesus datang ke dunia menyelamatkan saya, bukan sekedar menyembuhkan, tetapi mengampuni dosa saya dan menjadikan saya jadi muridnya. Maukah Bapak Ibu hari ini menyatakan pergumulan Bapak Ibu dan saudara kepada Tuhan? Dan setelah Tuhan nyatakan, maukah kita berkata kepada Tuhan, saya akan mengikutimu Tuhan Yesus selama saya hidup. Dan itu yang sangat dirindukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, orang buta yang tidak dipedulikan oleh orang lain, atau ada pun peduli hanya sekedar memberi uang, sekali ini dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Menjamah mereka sampai mereka bisa melihat dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat merindukan kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada pergumulan hidupnya, dan sekarang mereka setelah mendengarkan firman Tuhan ini berani berseru kepada Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau jawab ya Allah kami. Tetapi setelah mereka mendapat jawaban Tuhan, mereka mengikut Tuhan sepanjang hidupnya. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara kita ingin berdiskusi tentang firman Tuhan yang barusan kita dengar, dan ingin didoakan, kalau ada yang perlu kami doakan, bisa menghubungi nomor HP atau WA saya yang tertera di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus
memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.